wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhlal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan saudaraku seiman, bab as-sadaqah al-akhwal, bab sedekah kepada akhwal. Akhwal itu jamak khal, itu paman dari ibu. Ya. Kalau paman dari ayah, am. Kalau paman dari ibu, khal. An Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. Dari Maimunah bintul Harith, semoga Allah meridainya, bahwa ia memerdekakan hamba sahaya wanita miliknya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu memberikan kepada paman-pamanmu, ya, tentu itu lebih besar pahalanya buat kamu. Hadis ini, akhwat Islam, kita ambil faidah. Faidah yang pertama, bahwa seorang wanita boleh menggunakan harta miliknya sendiri tanpa seizin suami. Karena Maimunah bintul Harith ini istrinya Rasulullah SAW, dan dia memiliki seorang budak wanita. Lalu ia memerdekakannya tanpa minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW giliran bermalam di Maimunah berkata dalam ayat yang lain, apakah engkau tahu, ya Rasulullah, bahwa budakku yang wanita sudah aku merdekakan? Iya. Kemudian kata Rasulullah SAW, seandainya kamu berikan kepada paman-pamanmu, itu lebih besar pahalanya buat kamu. Hadis ini kita ambil faidah yang kedua, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan
bahwa di dalam kita beramal saleh, hendaknya kita memilih yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak punya ilmunya, maka yang lebih baik kita bermusyawarah dengan ahlul ilm. Ya. Dalam hadis yang sudah pernah lewat sebelumnya, yaitu hadis Abu Talhah, tentang Abu Talhah ingin menginfakkan bayroha, yaitu kebun miliknya yang ada di depan masjid. Maka kemudian Abu Talhah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya aku mau sedekahkan, terserah engkau saja. Ya, yang terbaiknya bagaimana? Sementara Maimunah di sini ya tidak bilang-bilang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya terluput dari yang lebih besar pahalanya. Maka di sini penting, akhi, ya, kalau kita beramal soleh itu berusaha cari yang paling besar pahalanya. Dan kalau kita tidak paham, tanya kepada ahlinya. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa berbuat baik kepada kerabat, saudara-saudara yang membutuhkan itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, seandainya kamu memberikan budak wanita itu kepada paman-pamanmu, itu lebih besar pahalanya buat kamu. Bab silatil al-musyrikah. Bab menyambung ibu yang masih musyrik. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun aw rahibah, afa asiluha? Qala na'am. Dari Asma bintu Abi Bakar, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang. Ya, ibunya bernama Qutailah bintu Abdul Uzza. Ibuku datang sementara dia masih musyrik. Wahia ragibah atau rohibah. Dan dia dalam keadaan ragibah atau rohibah. Apa itu ragibah atau rohibah? Ini memang ada perselisihan riwayat, Pak. Dalam riwayat, ya, wahia ragibah atau rohibah. Ragibah atau rohibah. Dalam satu riwayat Ibnu Hibban dan Tabrani, ragibah wa rahibah dengan waw. Dalam riwayat Muslim dalam jalan lain, wahya ragibah dengan tanpa ragu. Ya. Terjadi ikhtilaf para ulama, apa maknanya daripada hadis ini? Wahya ragibah atau rahibah? Sebagian ulama mengatakan bahwa ragibah fi birri ibnatiha laha wa tawaddudilaha. Ragibah artinya berharap supaya anaknya mau berbakti kepada dirinya. Wal qurb minha, dan dekat dengannya. Wa fi ata'iha, ya agar ia memberinya sesuatu. Sebagian lagi mengatakan ragibah anil Islam wa karihah lahu. Artinya ragibah an, karena di sini kan mutlak ragibah. Ragibah ini ragibah fi atau ragibah an gitu. Dalam bahasa Arab ragibah fi dengan ragibah an itu artinya beda, Pak. Kalau ragibah fi artinya menyukai, suka. Kalau ragibah an artinya enggak suka.
Ya, cuma beda fi sama an. Ya. Allah mengatakan raghibah anil Islam, artinya dalam keadaan dia benci sama Islam, gak suka sama Islam. Ya. Dan ini pendapat banyak ulama yang mengatakan demikian, artinya ibunya datang dalam keadaan dia masih gak suka sama Islam, masih musyrik begitu Pak, gak mau masuk Islam. Akhwatullah Islam, saudaraku seiman. Rohibah. Kalau rohibah artinya takut. Artinya khaifah min raddi asma'illah, khaibah laha li'anna musyrikah. Artinya dia takut kalau Asma mengusir dia. Karena dia masih musyrik. Afa asiluha. Bolehkah aku menyambung ibuku yang masih musyrik seperti itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am. Ya. Dari hadis ini akhirnya kita ambil faedah. Faedah yang pertama, sebagian ahli ilmu mengambil faedah dari hadis ini bolehnya bersedekah kepada saudara yang masih musyrik. Kepada orang tua atau kerabat yang masih apa? Kafir. Ya. Kenapa? Karena ibunya Asma tadi masih apa? Musyrik. Dan Asma bertanya kepada Rasulullah SAW, boleh nggak aku menyambungnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, boleh, nggak apa-apa. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um berkata, wala ba's an yatasaddaq 'alal musyrik minan nafilah. Wa laysa lahu fil fardhah minas sadaqah haqqun. Tidak mengapa bersedekah kepada orang musyrik, tapi sedekah sunnah. Adapun sedekah wajib tidak boleh. Akhwat Islam, saudaraku seiman. Dan ini Pak, bersedekah kepada kerabat yang masih musyrik itu tidak termasuk memberikan wala, tidak. Memang betul kita tidak boleh wala kepada orang musyrik, Pak. Wajib barok ya kepada orang musyrik. Nah, ketika kita sedekah sama orang musyrik, apakah berarti kita memberikan wala? Jawabnya tidak, Pak. Ya, akan tetapi mengamalkan firman Allah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu dari orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu, untuk kamu berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang adil. Pada selanjutnya akal Islam, hal ini menunjukkan bolehnya bersilaturahim kepada kerabat yang musyrik. Menyambung silaturahim kepada kerabat yang apa? Yang masih kafir. Ya, kalau misalnya antum punya orang tua yang masih kafir atau punya kakak yang masih kafir, terus antum menyambung silaturahim, nggak masalah, nggak apa-apa. Makanya kata Asma, afa asiluha, bolehkah aku menyambungnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, boleh. Akhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan akan kehati-hatian Asma bintu Abi Bakar. Di mana sebelum beliau menyambung ibunya, nanya dulu ke Rasulullah SAW. Takut kalau ini perkara sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang disebut dengan waro, Pak. Kehati-hatian. Ya. Maka kita pun demikian, hendaknya kita pun ya punya sifat waro, hati-hati. Sebelum kita melakukan perbuatan, tanya dulu ulama. Tanya dulu ahlul ilm. Ya, apakah yang saya lakukan ini sesuai sunnah atau tidak, boleh atau tidak, haram apa tidak. Ya.
Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab as-sadaqah 'anil al-maitah. Bab sedekah untuk ibu yang sudah meninggal. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba. Ya. Kematian meninggalnya tiba-tiba gitu, Pak. Dan ia tidak memberikan wasiat apa-apa. Dan aku menduga kalau ibuku waktu itu masih sempat berbicara, dia pasti sedekah. Bolehkah aku bersedekah untuk ibuku, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, na'am, boleh. Di sini menunjukkan, saudaraku seiman, bahwa bersedekah untuk orang yang sudah meninggal itu sampai. Dan kata Ibnu Katsir, ini dengan ijma seluruh ulama. Para ulama sepakat bahwa bersedekah untuk mayat itu sampai. Iya. Nah, apakah bisa dikiaskan dengan sedekah, Pak? Membaca Al-Quran untuk mayat. Imam Ahmad berpendapat bisa. Menurut Imam Ahmad, bisa dikiaskan dengan sedekah, yaitu membaca Al-Quran untuk mayat. Dengan alasan bahwa itu sama-sama ibadah. Sebagaimana sedekah itu ibadah, baca Quran pun apa? Ibadah. Sementara Imam Asy-Syafi'i ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan sampai seperti pendapat Imam Ahmad. Riwayat yang kedua mengatakan tidak sampai. Dan kata Ibnu Katsir, ini yang paling kuat dari dua riwayat tersebut. Dan Ibnu Katsir lebih merojihkan ya pendapat yang kedua ini, Pak, dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat An-Najm dalam firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Kata Ibnu Katsir, ya, Imam Syafi'i dalam riwayat yang paling zahir, yang paling kuat, berpendapat bahwa bacaan Quran untuk mayat tidak sampai. Kemudian Imam Ibnu Katsir berhujjah juga bahwa pertama, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun membaca Quran untuk mayat yang pahalanya disampaikan buat mayat. Padahal Rasulullah SAW ya Pak, berkali-kali beliau ziarah kubur. Rasulullah tidak pernah juga kirim Al-Fatihah misalnya buat Khadijah. Kirim Al-Fatihah buat siapa? Anaknya. Ya kan ada dua anak yang meninggal dunia kan, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tidak juga untuk pamannya Hamzah. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang aku baca ya Rasulullah?" Ternyata Rasulullah hanya mengajarkan kepada Aisyah apa? Doa saja. Ucapkan Assalamualaikum ahlad diyar. Sampai akhirnya. Tapi Rasulullah tidak mengatakan kepada Aisyah, baca aja surat ini, surat itu. Dan kaidah usul fikih mengatakan, ya,
ya at-ta'khir an waqtil hajah la yajuz. Yaitu mengakhirkan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Oleh karena itulah Ibnu Katsir kemudian menyebutkan sebuah kaidah, lau kana khairan lasabaquna ilai. Kalaulah itu baik, tentu mereka Rasul dan para sahabatnya pasti akan mendahului kita. Jadi yang mengucapkan kata ini Ibnu Katsir dalam tafsir. Ya, memang ada dalam Al-Qur'an yang mengucapkannya orang musyrik. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah ini baik, pasti bapak-bapak kami dulu akan mendahuluinya. Ya. Tapi maksudnya Ibnu Katsir di sini, kalaulah itu baik, tentu Rasul dan para sahabatnya sudah mendahuluinya. Adapun kata Ibnu Katsir, dikiaskan kepada sedekah, maka ini kias dalam ibadah tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah mampu untuk mengkiaskan. Para sahabat pun juga mampu untuk mengkiaskan. Tapi tidak ada satupun riwayat Rasul mengkiaskan baca Quran dengan sedekah. Tidak pula para sahabat, padahal mereka manusia yang paling faqih. Itu menunjukkan ketika Rasulullah mampu untuk mengkiaskan, tapi Rasulullah tidak lakukan, Pak. Itu menunjukkan tidak bisa, tidak sama. Ikhwatul Islam, makanya pendapat yang sahih, yang rajih. Bahkan Syekh bin Baz, demikian pula Lajnah Daimah, mengatakan bahwa kirim-kirim pahala baca Quran itu termasuk bid'ah. Kenapa? Karena itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Adapun athar Ibnu Umar yang beliau berkata, berwasiat, kalau aku meninggal, bacakan surat Al-Baqarah di kepala kuburanku. Itu riwayat yang dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian, bolehkah berkorban untuk mayat? Apakah berkorban untuk mayat itu bisa dikiaskan dengan sedekah? Kalau antum misalnya pas Idul Adha berkorban khusus untuk mayat, Pak. Khusus untuk apa? Untuk mayat. Boleh atau tidak? Kalau Syekh bin Baz pendapatnya boleh dikiaskan kepada sedekah. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah lebih condong mengatakan tidak boleh. Alasannya tidak ada contohnya dari salaf. Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah mengkhususkan berkorban untuk apa? Berkorban untuk mayat. Adapun kias korban dengan sedekah beda. Kenapa? Karena korban itu, Pak, ibadah sembelihan yang agungnya, bukan dagingnya, bukan. Tapi ibadah apa? Menyembelihnya itu yang diinginkan dari korban. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan apa? Dengan sedekah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun Syekh Utsaimin ya sangat hati-hati juga, wara', Pak. Beliau ketika ditanya tentang masalah berkorban untuk mayat, khusus untuk mayat, beliau mengatakan ya bahwa aku belum menemukan contohnya dari salafus saleh, dari Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi untuk aku katakan itu bid'ah pun aku nggak berani, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Subhanallah, waroknya beliau ya, nggak kayak kita dikit-dikit bid'ah. Ya, ini pun nggak boleh, saudaraku seiman. Hati-hati ya, dalam mencap bid'ah itu butuh kehati-hatian. Kita harus paham betul ya tentang kuait-kuaitnya. Bab selanjutnya, bab al-hath ala sadaqah ala dhawil hajah wa ajri man sanna fiha sunnatan hasanah.
Bab menganjurkan sedekah kepada orang-orang yang butuh dan pahala orang yang mencontohkan perbuatan yang baik, contoh yang baik. An Jarir bin Abdullah, ya hadisnya panjang ya, kita terjemahkan sedikit-sedikit. Dari Jarir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Kunna inda Rasulullah SAW fi sadrin nahar. Kami berada di sisi Rasulullah SAW di awal siang. Faja'a qaumun hufatun urah mujtabin nimar awil aba. Lalu datanglah suatu kaum hufah. Hufah itu artinya telanjang kaki. Urah artinya telanjang badan. Mujtabin nimar. Mujtabi artinya sobek-sobek. An-nimar kain yang bergaris ya, putih hitam ya. Disebut nimar karena kayak namir itu harimau. Kan warnanya begitu, ya, belang-belang. Awil aba atau memakai kain aba. Artinya mereka itu ya memakai baju yang sobek-sobek. Ya. Yang menunjukkan mereka ini orang-orang miskin, orang-orang susah. Mutaqallidis suyuf, dan dalam keadaan pedang mereka terhunus. Amatuhum min Mudar, kebanyakan mereka dari Banu Mudar. Bal kulluhum min Mudar, bahkan semuanya dari Mudar. Fatama'ara wajhu Rasulullah SAW. Ketika melihat mereka, wajah Rasulullah SAW jadi berubah, Pak. Karena merasa apa? Kasihan. Lima ra'a bihim minal faqah, karena Rasulullah melihat betapa mereka sangat susah, sangat miskin. Fadakhala thumma kharaj. Lalu Rasulullah masuk kemudian keluar, masuk ke rumahnya, kemudian keluar lagi. Fa'amara Bilalan fa'adzana wa aqam. Lalu Rasulullah menyuruh Bilal untuk adzan dan iqamat. Fasalla thumma khatab. Lalu beliau pun salatlah, kemudian berkhutbah. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah ila akhiril ayah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kamu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, yang telah menciptakan darinya ya pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah tebarkan darinya laki-laki dan wanita. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian ya saling meminta dengan nama Allah dan ya rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah yang mengawasi kalian. Kemudian beliau membawakan lagi firman Allah dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Hendaklah jiwa melihat apa yang akan ia lakukan untuk esok hari, yaitu hari kiamat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Lalu Rasulullah bersabda, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qal, walau bisyikki tamrah. Hendaklah seseorang bersedekah dengan dinarnya, dirhamnya, bajunya, satu sok atau sok dari burnya,
sok dari kurmanya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, walaupun setengahnya kurma. Ya, artinya Rasulullah SAW menghimbau para sahabat untuk apa? Sodakoh. Ini namanya donasi, Pak. Ya. Faja'a rajulun minal ansar bisurrah. Kadat, ya. Kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Lalu datanglah seorang laki-laki dari Ansor dengan membawa surrah. Surrah itu tempat nyimpen duit, Pak, tapi terbuat dari kulit yang diikat atasnya. Iya. Kadat kafu ta'jizu anha bal qad ajazat. Hampir-hampir telapak tangannya itu ya nggak bisa megang saking banyaknya. Bahkan lemah, tidak bisa. Qala thumma tataba'an nas. Melihat itu orang-orang pun akhirnya pada apa? Datang untuk bersedekah. Hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Sehingga aku melihat dua tumpukan besar dari makanan dan pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah SAW yatahallal ka'annaha mudhabatun. Sehingga aku melihat wajah Rasulullah SAW yatahallal, artinya yastanir, artinya berbinar-binar karena senang. Iya. Ka'annaha mudhabah. Wajahnya itu bagaikan dilapisi emas. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, sunnah di sini sunnah secara bahasa, Pak, artinya thariqah, tata cara, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Dan siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang buruk, tata cara yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Di sini saudaraku seiman, Jarir bin Abdullah, sahabat Rasulullah SAW yang disebut oleh Ibnu Hajar Yusufu hadil ummah, Yusufnya umat Islam, karena saking gantengnya beliau. Ya, Rasulullah pernah sedang khutbah, lalu kata Rasulullah, akan masuk dari pintu itu rajulun ala wajhi mashatu malak. Akan masuk dari pintu itu seorang laki-laki yang wajahnya bagaikan malaikat. Masuklah Jarir. Ya, kenapa? Saking gantengnya beliau. Disebut Yusufnya umat Islam. Jadi menceritakan bahwa ketika di awal siang datang suatu kaum yang terlihat miskin sekali. Ternyata dari Banu Mudhar. Melihat itu Rasulullah SAW berubah wajahnya. Demikian seharusnya, Pak. Seorang pemimpin itu harus perhatian sama rakyatnya. Ketika melihat rakyatnya susah, langsung berubah Rasulullah SAW. Demikian pula kita seharusnya, Pak. Kita ini punya sifat jiwa sosial. Ketika melihat saudara kita sesama muslim susah, jangan kita biarkan. Kita berpikir gimana caranya supaya kita bisa bantu mereka. Ya. Ikhwatal Islam saudaraku seiman. Maka kemudian Rasul pun masuklah ke rumahnya. Kemudian beliau pun keluar di waktu zuhur, lalu menyuruh Bilal untuk adzan dan
qomat. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW pun berkhutbah di hadapan para sahabat. Ya. Kemudian membacakan 2 ayat tadi, surat An-Nisa dan surat Al-Hasyr. Ini menunjukkan, Pak, disunnahkan ya ketika kita berkhutbah itu membawakan surat-surat Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW sabda, hendaklah seseorang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya. Ini menunjukkan, Pak, kalau kita tidak mampu untuk membantu mereka yang kesusahan, maka kita ya menghimbau orang-orang untuk bersedekah. Ya. Dan ini menunjukkan bolehnya mengumpulkan donasi. Tapi syaratnya, Pak, mengumpulkan donasi itu harus apa? Harus betul-betul amanah. Karena banyak orang yang ngumpulin donasi ternyata buat keuntungan pribadi, saudaraku seiman. Bahkan di Indonesia ini ada kayak adat yang nggak benar ya, Pak ya. Siapa yang bisa dapatkan maka dia dapat 10%. Ini nggak benar banget, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Kalau misalnya kita melihat saudara kita sesama muslim kesusahan, sementara kita nggak bisa bantu, antum hubungi teman-teman antum yang kaya. Akhi, ini ada saudara kita yang kesusahan, dia sangat butuh. Ya, andaikan antum bisa mau bantu, masya Allah. Dan ini, Pak, termasuk ad-dal alal khair kafa'ili. Menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Kata Rasulullah, siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka sama seperti dia melakukan kebaikan tersebut. Pernah datang kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang mau berjihad di jalan Allah, tapi dia nggak punya kendaraan buat apa? Jadi tunggangan. Datang ke Rasulullah dan minta. Kata Rasulullah, aku nggak punya. Tapi kamu pergilah ke si fulan, dia punya kelebihan tunggangan. Minta kepada dia. Datanglah ke kepada orang tersebut untuk minta. Minta apa? Ya, minta tunggangan dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, ad-dal 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka sama seperti dia apa? Melakukan kebaikan. Antum nunjukin teman antum yang kaya kepada ya orang miskin supaya sedekah, sama seperti antum bersedekah. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan ikhwat Islam keutamaan orang yang memulai kebaikan lalu kemudian diikuti oleh yang lain. Karena ketika Rasulullah SAW menganjurkan mereka untuk sedekah, hendaklah bersedekah dengan dirham, dinar, ya dengan baju, dengan makanan, walaupun dengan setengah kurma. Datang kemudian ada orang membawa surah, diletakkannya di hadapan Rasulullah. Melihat itu orang-orang jadi apa? Ya, termotivasi. Maka kata Rasulullah, siapa yang memulai atau mencontohkan sunnah yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Masya Allah. Ini akhi, kalau antum yang menjadi pemula di tempat antum, di kampung antum, antum yang memulai dakwah, antum yang memulai kebaikan, kemudian diikuti orang banyak, Masya Allah, Pak. Pahalanya luar biasa. Makanya bagaimana Rasulullah pahalanya besar banget, Pak. Berapa banyak yang mengikuti Rasul sampai hari ini. Triliunan pahalanya untuk Rasulullah SAW. Para sahabat yang menyampaikan hadis kepada kita dan Al-Quran. Berapa banyak para sahabat dapat pahala.
para tabi'in demikian pula. Demikian pula kita. Kita sampaikan ilmu, kemudian orang-orang baik mengamalkan. Antum di zaman sekarang ini Masya Allah, Pak. Ya, ada namanya media sosial. Ya, antum punya member misalnya yang follower antum ada berapa? Ada 2000 misalnya. Antum sampaikan kebaikan. Kemudian yang ngikutin ada 100, antum dapat pahala 100. Subhanallah. Sebaliknya juga, orang yang mencontohkan perbuatan buruk, lalu diikuti, kholas. Makanya yang pertama kali mencontohkan pembunuhan siapa? Anaknya Nabi Adam. Kata Rasulullah, dia mendapatkan dosa orang setiap yang membunuh sampai hari kiamat. Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Mengerikan, saudaraku seiman. Di zaman sekarang banyak tuh Pak. Ya, para selebritis yang mencontohkan keburukan, diikuti orang banyak Pak. Mencontohkan pakaian, mempertontonkan aurat dan yang lainnya. Diikuti banyak orang, bayangkan dia menanggung dosa orang banyak itu. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula dai-dai yang ngomong ngasal ngomong, nggak pakai ilmu. Diikuti orang banyak, berapa banyak dia akan menanggung dosa. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Udah masuk Isya belum? Udah ya. Nah, fadhal. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.